Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Irma dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah materi berupa makanan tahu. Berikut pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada komponen biomolekul, yang ketiga ada sifat fisik dan kimia, yang keempat ada zat aditif, yang kelima ada alat dan bahan, yang keenam ada proses pembuatan, yang keenam ada manfaat, yang ketujuh ada bahaya, dan yang terakhir yaitu ada penyimpanan. Nah, untuk kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, yaitu Aibir Kaingrum, dan teman saya Sekar Jatiningsih. Nah, untuk pengertian, tahu itu sendiri merupakan suatu gumpalan protein yang diperoleh dari hasil penyaringan kedelai yang telah digiling dengan penambahan air dan bahan penggumpal. Nah, untuk bahan penggumpal ini sendiri, untuk skala industri ataupun skala besar dapat menggunakan kalsium sulfat, dan sedangkan untuk skala kecil ataupun ingin membuat sendiri dapat menggunakan asam sitrat. Dan berikut untuk kandungan biomolekul dan kandungan gizi tahu per 100 gram. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut, kandungan protein yang paling tinggi yaitu sebesar 0,49 gram, lemak sebesar 0,27 gram, hingga yang terakhir sebesar vitamin B3 sebesar 0,03 mg. Dan untuk senyawa dan struktur kimia dari penyusun tahu itu sendiri, yang pertama ada protein. Protein merupakan zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein yang terdapat di dalam tahu itu ada 3, ada leusin, fenilalanin, dan tirosin. Dan untuk fungsi protein itu ada 4, ada sebagai sumber energi, yang kedua ada membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, yang ketiga ada membentuk antibodi, yang terakhir ada menyeimbangkan pH dan jumlah cairan dalam darah. Yang kedua ada lemak, itu lemak merupakan senyawa kimia yang tidak larut dengan air yang disusun oleh unsur kimia karbon C, hidrogen, dan oksigen. Untuk lemak itu sendiri ada 2 dalam tahu, yaitu ada asam lemak linoleat dan lecitin. Dan fungsi lemak secara umum yaitu ada cadangan energi, menjaga bentuk tubuh, yang ketiga ada sebagai pelindung organ penting, yang terakhir ada membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga ada karbohidrat, yaitu di mana sumber energi yang paling penting bagi makhluk hidup karena molekulnya dapat menyediakan unsur karbon yang siap digunakan untuk sel. Di sini untuk karbohidrat yang terdapat dalam tahu yaitu ada amilosa dan amilopektin. Dan fungsi karbohidrat dalam tahu itu sendiri yaitu sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, dan membantu pengeluaran feses. Yang keempat ada vitamin. Vitamin dalam tahu ini sendiri itu ada vitamin B1, tiamin, vitamin B2 dari riboflavin, yang ketiga vitamin B3 yaitu niacin. Dan fungsi vitamin itu sendiri yang ada 3, itu ada meningkatkan energi, yang kedua ada menjaga kesehatan tubuh dan syaraf, yang ketiga ada membantu memproduksi sel darah merah. Di sini ada berbagai macam olahan tahu. Sini secara umumnya aja, yang pertama ada perkedel tahu, sapo tahu, ada tahu bacem, yang basic ada tahu goreng, dan ada pepes tahu. Dan selanjutnya untuk sifat fisik, yaitu tahu memiliki tekstur halus dan empuk. Yang kedua ada mudah menimbulkan lendir jika sudah melewati masa simpan dan proses penyimpanan yang tidak benar. Yang ketiga adalah memiliki warna putih dan warna putih gading. Yang keempat itu ada produk tahu itu sendiri merupakan produk yang mudah busuk. Selanjutnya ada sifat kimia, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama yaitu kadar lemak tahu hanya sekitar 4,3%. Yang kedua yaitu tahu mudah masam diakibatkan oleh oksidasi. Yang ketiga yaitu tahu mengandung kalsium yang cukup tinggi. Di sini ada zat adiktif. Zat adiktif merupakan bahan tambahan pada pangan yang ditambahkan baik dalam pemrosesan, pengolahan, pengemasan, ataupun penyimpanan makanan untuk meningkatkan mutu, sifat, ataupun bentuk pangan. Yang pertama ini ada kalsium sulfat, di mana dia itu sebagai koagulan dalam pembuatan tahu. Yang kedua ini ada zat adiktif, di mana ada air jeruk nipis ataupun asam sitrat yang dapat menggumpalkan protein pada tahu. Nah, koagulan jeruk nipis dapat mengurangi aroma langu dari lipogenase dalam kacang-kacangan. Yang terakhir ada zat aktif pangan. Zat aktif pangan merupakan suatu zat aktif pangan yang tidak harus ada ataupun mutlak diperlukan oleh tubuh, seperti zat gizi yang aktif untuk mencegah penyakit dan peningkatan kesehatan. Dan sini ada kunyit, di mana kunyit ini sendiri
kandungan kurkuminoid dalam kunyit dapat sebagai pengawet alami pada tahu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sekarang. Baik, yang selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai proses dari pembuatan tahu. Boleh next. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Untuk alat yang dibutuhkan itu yang pertama ada mangkuk besar, saringan kelapa, blender, panci besar, saringan bermata halus, sendok sayur, kain tipis atau kain muslin, beban berat, dan piring atau nampan. Untuk bahan yang dibutuhkan itu ada 500 gram biji kedelai, 1 buah jeruk nipis, dan 2-3 liter air. Boleh di next. Untuk proses pembuatan tahu, yang pertama itu rendam kacang kedelai setidaknya selama 6 jam, tapi idealnya itu semalaman. Kacang kedelai akan berkembang 2-3 kali dari ukuran semula. Kemudian setelah direndam, tiriskan kacang kedelai lalu cuci dengan air hingga bersih. Yang kedua itu haluskan kacang kedelai menggunakan blender atau food processor dengan menambahkan sedikit air. Kemudian pindahkan campuran ke dalam panci besar menggunakan saringan untuk mengumpulkan ampas dari kedelai. Didihkan dengan api sedang dan aduk sesekali, kemudian keluarkan busa yang terbentuk di atasnya. Selanjutnya itu ditambahkan koagulan, di mana dalam hal ini itu menggunakan air perasan jeruk nipis secara bertahap, aduk selama 1 atau 2 menit sekali, kemudian matikan api saat dagingnya itu sudah mulai terbentuk. Tetapi jika tidak ada gumpalan yang terbentuk, maka apinya itu dinyalakan kembali selama beberapa menit dan ditambahkan beberapa tetes koagulan. Boleh di next. Selanjutnya itu tuangkan campuran ke dalam mangkuk yang di atasnya itu sudah dilapisi dengan kain muslin dan putar bagian atas kain muslin untuk memeras lebih banyak cairan, kemudian buka gulungannya dan dibungkus kembali jadi dengan erat. Tempatkan benda berat seperti talenan, piring, ataupun nampan dengan kaleng atau buku di atasnya untuk menekannya secara merata. Hal ini untuk memungkinkan tahu agar membentuk dan mengeras dan menghilangkan kelebihan cairan. Kemudian tahu itu akan mengeras dalam waktu sekitar 20 menit dan apabila menginginkan tahu yang lebih lembut maka periksa setelah 5 menit dan setiap beberapa menit setelah itu sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Tetapi apabila menginginkan tahu yang lebih padat ataupun keras, masukkan tahu tersebut ke dalam lemari es selama sekitar 1 jam terlebih dahulu. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada cara menyimpan. Jadi yang pertama itu dengan air bersih, di mana tahu yang baru dibeli di pasar ataupun supermarket, sebaiknya itu langsung dibilas dengan air bersih dan buang air tahu yang ada dalam bungkusnya, lalu rendam tahu dengan air bersih. Sebaiknya gunakan air yang sudah matang ataupun air minum. Ada berniat untuk menyimpan tahu dalam jangka waktu yang lama, maka sebaiknya di airnya sehari sekali. Yang kedua itu simpan dalam wadah kedap udara atau tempat penyimpanan tahu ini juga perlu diperhatikan. Pilih wadah yang kedap udara dan penutup rapat. Tahu yang disimpan dalam wadah kedap udara lebih awet untuk mencegah tumbuhnya jamur atau bakteri. Hal ini untuk mencegah kontaminasi dari makanan lain yang juga disimpan di dalam kulkas. Yang ketiga itu kukus tahu terlebih dahulu sebelum disimpan di dalam kulkas. Jadi setelah tahu itu dicuci, maka disiapkan air bersih atau yang air matang untuk mengukus tahu sebelum disimpan di dalam kulkas. Tahu yang sudah dikukus ini nantinya bisa tahan sampai beberapa hari. Hanya saja memang teksturnya akan terasa lebih padat ataupun keras atau dimasak untuk menjadi hidangan yang diinginkan. Yang keempat itu rendam dalam larutan garam, di mana tahu yang sudah direbus ini bisa direndam dalam larutan garam selama beberapa menit, lalu airnya diganti dengan air bersih atau air yang masih baru. Tahu pun bisa awet bahkan sampai seminggu lamanya. Jadi larutan garam ini berfungsi untuk membunuh mikroba. Garam yang pekat akan menimbulkan racun bagi sebagian besar mikroba. Hal tersebut karena ada efek osmolaritas atau tekanan air. Air bercampur antar sel di lingkungan sehingga konsentrasi zat terlarut seperti garam sama di kedua sisi sel. Dan dalam larutan garam yang sangat tinggi, banyak mikroba yang akan pecah karena perbedaan tekanan antara bagian luar dan dalam organisme. Yang kelima itu simpan tahu di dalam kulkas. Boleh di next.
Yang selanjutnya itu ada manfaat tahu. Yang pertama itu untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Tahu dapat mengurangi resiko penyakit jantung, di mana ada penelitian yang telah menunjukkan bahwa asupan tinggi kacang-kacangan termasuk kedelai terkait dengan tingkat penyakit jantung yang lebih rendah. Tahu juga yang diketahui mengandung isoflavon kedelai dapat membantu mengurangi peradangan pembuluh darah dan meningkatkan elastisitasnya. Tahu mengandung saponin yang merupakan senyawa yang diduga memiliki efek protektif terhadap kesehatan jantung dan mampu meningkatkan kolesterol darah dan meningkatkan pembuangan asam empedu yang keduanya dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Yang kedua, mengurangi resiko diabetes, di mana tahu dapat mengurangi resiko diabetes karena ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa untuk wanita pasca menopause diabetes, suplementasi dengan 30 gram protein kedelai terisolasi menurunkan kadar glukosa darah, meningkatkan kadar insulin sebesar 8,1%, resistensi insulin sebesar 6,5%, kolesterol sebesar 7,1%, dan kolesterol total sebesar 4,1%. Yang ketiga itu terkait dengan penurunan resiko beberapa jenis kanker, di mana beberapa penelitian menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi kedelai dalam jumlah yang tinggi, terutama tahu, memiliki resiko 32% hingga 51% lebih rendah terkena kanker prostat. Dan sebuah penelitian sebelumnya juga menemukan kanker payudara pada wanita ini menurun dengan meningkatnya frekuensi asupan tahu setelah penyesuaian usia dan faktor diet, menstruasi, dan reproduksi yang dipilih. Yang keempat itu melancarkan sistem pencernaan. Kacang kedelai beserta produknya termasuk tahu kaya akan serat yang dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Makanan berserat tinggi ini dapat membantu mengontrol gerak usus sehingga terhindar dari penyakit pada sistem pencernaan terutama sembelit. Tidak hanya itu, kandungan serat dalam tahu juga memiliki khasiat untuk meredakan gejala sindrom iritasi usus besar. Yang kelima itu untuk menurunkan resiko osteoporosis, di mana tahu juga kaya akan kalsium dan faktanya kalsium dalam satu porsi tahu atau sebanyak 4 ons sama dengan kandungan kalsium dalam 8 ons susu sapi. Oleh karena itu, mengkonsumsi tahu ini dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang. Bahkan kandungan kalsium beserta dengan isoflavon dalam tahu juga bisa mengurangi risiko osteoporosis pada wanita menopause. Boleh next. Dan yang selanjutnya itu ada efek mengkonsumsi tahu secara berlebihan. Yang pertama itu ada akumulasi asam urat, dan yang kedua itu dapat mempersulit pencernaan protein. Oke, berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.